Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Ya, kembali lagi bertemu bersama dengan Ustaz Solihin yang insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mempelajari tematik. Nah, kali ini ditemani dengan suara rintik-rintik hujan, kemudian suasana yang cukup dingin, dan alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kita diguyur hujan nih setelah sekian hari kita bersama dengan musim kemarau gitu ya. Nah, insyaallah di pembelajaran kali ini teman-teman kita sudah masuk buku yang kedua ya, tepatnya buku 5B. Nah, ya. Nih, buku 5B. Sudah ada di hadapan Ustaz. Dengan judul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Jadi, udara bersih itu nantinya akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita ternyata teman-teman. Ya. Terutama terkait dengan pernapasan. Ternyata tidak hanya manusia yang membutuhkan pernapasan ini. Hewan pun sama. Ya, baik. Nah, berkenaan dengan hal itu, pembelajaran kita pada pagi hari ini ya insyaallah akan kita fokuskan pada 2 poin ya, yaitu sistem pernafasan manusia dan sistem pernafasan hewan. Nah, ini teman-teman ya, insyaallah sangat menarik nih pembelajaran kita. Jadi jangan sampai tidak memperhatikan ya, jadi diperhatikan dengan baik. Sistem pernafasan manusia. Siapakah manusia itu? Ya kita, ya. Kita inilah manusia. Bernafasnya dengan apa? Tentu teman-teman sudah sedikit banyak sudah mengetahui. Ya, secara garis besar ada 3 teman-teman. Sistem pernafasan manusia itu. Coba dipikir, manusia bernafasnya dari apa? Ya, hidung. Nah, kok 3? Mana lagi Ustaz? Tenggorokan. Nah, terus baru ke paru-paru. Hidung. Sudah tahu hidung? Ini hidung. Ya, inilah hidung yang selama ini kita pakai untuk menghirup udara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah patut dan selayaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar. Ya. Dengan oksigen yang kita hirup, kita mampu hidup dan kita mampu beraktivitas dengan maksimal. Bayangkan orang yang atau sistem pernafasannya tidak normal. Ya. 1 hari saja di rumah sakit dengan bantuan pernafasan, berapa duit yang harus dia keluarkan. Tapi kita diberikan nikmat sehat, ya, dapat menghirup udara segar tanpa bantuan apapun, luar biasa. Ya, harus bersyukur. Baik. Pada poin hidung ini teman-teman ada 3 tahapan ya. Yang pertama penyaringan. Maksud dari penyaringan pada poin pernapasan pertama yaitu hidung itu apa? Nah, ternyata teman-teman hidung kita ini ya, ada 2 lubang ini. Di sekitaran lubang itu ada bulunya ya. Bulu itu tersebut tujuannya untuk apa teman-teman? Tujuannya adalah untuk menyaring kotoran supaya tidak masuk ke paru-paru kita. Makanya ketika teman-teman saat berwudu dianjurkan membersihkan hidung itu, istinsyak namanya ya, memasukkan air ke dalam hidung supaya kotoran yang di bulu-bulu tadi bisa keluar. Nah, atau saat teman-teman mohon maaf nguping, nah itu ada kotoran, ya itulah kotoran yang sudah tersaring tadi. Dia tidak masuk ke dalam paru-paru ya, akan tetapi mengendap di bulu-bulu yang ada di hidung. Tapi teman-teman harus tetap memperhatikan nih, ketika misalnya debunya banyak itu juga tidak, penyaringan yang ada di hidung tadi ya biasanya kurang maksimal juga ya, karena terbatas kemampuannya ya. Saking kalau kebanyakan, apapun yang kebanyakan itu pasti tidak baik ya kan, israf, berlebihan.
Dan debu yang berlebihan tadi tentu akan menembus, walaupun sudah ada penyaringan berupa bulu-bulu, itu pasti akan menembus ke paru-paru kita. Nah ini berbahaya ya, makanya harus dipakai masker. Apalagi musim seperti ini ya, dengan adanya wabah virus COVID-19, teman-teman harus lebih ekstra ya, jangan dilepas itu maskernya ya. Baik, yang kedua masih di bagian hidung itu nanti akan ada lendir. Nah, lendir ini tujuannya adalah mengatur kelembapan suhu supaya udara tersebut sesuai dengan tubuh kita. Nah, ya, ada lendir atau selaput lendir di bagian hidung. Intinya ada 3. Yang pertama, penyaringan kotoran supaya tidak masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, menghangatkan udara. Dan yang ketiga adalah mengatur kelembapan udara menyesuaikan suhu tubuh kita. Nah, itu bagian hidung, teman-teman. Ya, pahami, ingat-ingat ya. Kemudian yang kedua yaitu bagian tenggorokan. Masih di sistem pernapasan manusia, bagian yang kedua adalah tenggorokan. Oke, tenggorokan ini teman-teman saya jelaskan sedikit. Ada pangkal, ada tengah, ada bawah ya, sampai nanti ketemu cabang paru-paru. Nah, itu ada namanya masing-masing. Yang pertama, paling atas atau bisa kita sebut tenggorokan atas itu adanya faring namanya. Faring, ingat faring, oke? Faring ini bukan tujuannya ya. Keberadaan faring ini adalah merupakan persimpangan antara jalur makanan dan udara. Ya, makanan dan udara itu beda. Jadi kalau kenapa kita makan kok masih bisa bernapas? Ya itu tujuannya faring, yang memisahkan antara jalur makanan dan udara supaya udara sampai ke paru-paru, kalau makanan kemana? Ke lambung. Yang kedua teman-teman ada yang namanya laring. Kalau yang pertama faring, yang kedua laring. Ini masih di bagian tenggorokan. Nah, laring ini ialah saluran yang tadi sudah terpisah dengan jalur makanan itu, yang menghubungkan ke mana? Trakea. Trakea itu tenggorokan yang berbentuk cincin. Kalau teman-teman kemarin ikut menyembelih kambing itu ada tuh tenggorokan yang bentuknya seperti tulang rawan ya, tulangnya dia tidak keras gitu ya, masih berbentuk seperti pipa tapi seperti cincin-cincin gitu ya, ada garis-garisnya. Nah itu, nah dari trakea kemudian masuk ke cabang yang menghubungkan ke paru-paru. Nama cabangnya apa? Bronkus. Nah nanti ada 2 cabang barulah ketemu paru-paru, itu namanya bronkus. Jadi diingat ya. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Dari hidung dengan 3 fungsinya, kemudian tenggorokan ada 4 tadi, mesti diingat-ingat. Kemudian baru masuk ke paru-paru. Paru-paru, di dalam paru-paru teman-teman, di mana sih letaknya paru-paru? Paru-paru itu terletak di dalam rongga dada kita, ya, di dalam dada kita. Bronkus atau 2 cabang tadi yang menghubungkan langsung ke paru-paru, di dalam paru-paru itu ada yang namanya alveolus. Alveolus ini adalah sebuah kantung ya, kantung yang bisa mengembang dan mengempis itu. Napas kita kan kadang kalau kita pegang dari kita, itu kan mengembang dan mengempis, itu namanya alveolus. Nah, di dalam alveolus tersebut terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi disitulah tadi mungkin pada saat pengembangan ya, nah itu terjadi pertukaran antara oksigen yang kita hirup dari luar, dari hidung tadi ke tenggorokan kemudian masuk ke paru-paru, menjadi karbon dioksida, kita keluarkan kembali ya. Kalau sudah keluar dari mulut kita itu jadi karbon dioksida, itu racun. Nah itu teman-teman tadi proses pernafasan manusia ya, atau sistem pernafasan manusia. Secara garis besar hanya ada 3. Ada hidung, tenggorokan, paru-paru ya. Mohon dipahami. Kita masuk ke poin kedua. Poin yang kedua yaitu pernafasan pada hewan ya. Dulu waktu kemarin sudah Ustadz sebutkan ya. Kemarin sudah Ustadz sampaikan terkait dengan hewan-hewan yang sudah kita sebutkan. Ada jenis apes, jenis amfibi, kemudian jenis mamalia, kemudian ada pisces. Nah, itu mereka itu hewan-hewan tersebut bernapasnya dengan apa sih kira-kira? Oke, yang pertama adalah mamalia. Mamalia, hewan mamalia ini ya merupakan hewan
yang sistem pernapasannya sama seperti manusia. Mamalia, ingat ya, hewan mamalia adalah hewan yang sistem pernapasannya sama seperti manusia. Apa saja manusia tadi sudah kita sebutkan, jadi Ustadz nggak mengulang. Baik, kita langsung maju ke hewan yang kedua. Hewan Aves yang tergolong pada Aves apa kemarin? Jenis-jenis unggas lah ya. Tapi kita garis besar di sini burung. Burung ini sistem pernapasannya ada dua, teman-teman. Burung bernapas dengan dua cara, ya, yaitu yang pertama dengan paru-paru dan yang kedua yaitu dengan pundi-pundi udara. Nah, kalau paru-paru sudah jelas ya. Maksud dari pundi-pundi udara itu apa? Ya, jadi saat burung ini hinggap, ya, atau lagi diem di pohon, dia pernapasannya dengan paru-paru. Ya, tapi ketika burung itu terbang, nah, pundi-pundi udara itu masuk melalui celah sayapnya. Jadi kalau sayap dikepakkan, maka udaranya akan masuk, ya, kemudian bisa bernapas lepasnya. Kalau lagi diam, dia cukup bernapasnya dengan paru-paru. Tapi kalau sambil terbang, dia bisa melalui pundi-pundi udara yang masuk lewat celah dari sayapnya itu tadi. Hewan yang ketiga, ya, yang akan kita bahas adalah amfibi. Apa hewan amfibi kemarin? Pengertian amfibi apa? Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, ya, bisa di air dan di darat. Contohnya apa? Katak. Nah, katak ini kira-kira bernafas dengan apa ya? Nah, ternyata katak ini bernafas dengan dua cara, yaitu paru-paru dan kulitnya. Anak katak yang disebut dengan berudu itu sebelum dia menjadi katak atau bernapasnya dengan dua cara tadi, yaitu dengan paru-paru dan melalui kulitnya. Jadi berudu atau anak katak ini ada 3 proses pernapasan. Yang pertama dia melalui kulit yang lembutnya atau kulit luar, ya. Begitu dia berumur 9 hari atau lebih, dia bernapas dengan insang yang ada di dalam tubuhnya. Tadi kulit luar itu insang luar. Kemudian di dalam ketika umurnya 9 hari ke atas, dia bernapas dengan insang bagian dalam. Ya, baru setelah katak itu dewasa, paru-paru yang ketika menjadi katak dewasa baru berfungsi. Nah, jadi paru-paru itu untuk dia hidup di darat, sedangkan insang atau kulit luarnya, ya, kulitnya, nah, kulit dalam kulit luar itu tadi bisa dipakai bernapas untuk di dalam air. Makanya hewan ini kenapa dia bisa hidup di dua alam tersebut, ya, bisa di darat dan bisa di air. Keren ya? Mau jadi katak? Janganlah. Kita harus sudah bersyukur dengan kodrat manusia kita. Hewan berikutnya ialah Pisces. Apa hewan Pisces? Apa hewan yang tergolong pada Pisces? Hewan yang tergolong pada Pisces adalah ikan. Sudah jelas ya, ikan bernafas dengan insang. Nah, kalau teman-teman pengen tahu insang, teman-teman tangkap ikan di sebelah sini itu ada kayak semacam apa ya, serabut gitu ya. Itulah insang dia. Nah, dia bernafas melalui itu, begitu. Nah, itu namanya rigi-rigi. Nah, rigi-rigi itu bertujuan menyaring kotoran yang ada di air mungkin. Jadi tersaring di situ kemudian bisa terbuang kembali. Jadi yang masuk ke dalam tubuhnya ya bersih. Jadi lembaran-lembaran insang tadi bertujuan menyerap larutan oksigen yang tercampur dengan air tadi. Nah, itu ya, yang nanti mungkin bisa kita lebih detail kok bisa ada di oksigen di dalam air. Ternyata air itu mengandung oksigen juga, itu bisa kita pahami dengan baik. Kemudian jenis yang berikutnya yaitu Vermes. Apa kemarin Vermes, teman-teman? Vermes ini hewan sejenis cacing, ya. Cacing itu bernafasnya dengan apa? Cacing bernafasnya dengan kulit. Kemudian yang berikutnya yaitu hewan yang tergolong pada insekta. Apa insekta kemarin? Serangga. Serangga bernafas dengan trakea. Jadi trakea adalah saluran pernapasan yang bercabang-cabang membentuk saluran lebih halus yang disebut trakeol. Nah, trakeol disebut di sisi kanan dan di kiri. Jadi trakeol ini berada di sisi kanan dan di sisi kiri tubuh
serangga tadi. Jadi di sisi lubang kanan dan lubang kiri serangga ada lubang-lubang kecil ya. Di sisi kanan, tubuh sisi kanan serangga dan sisi kirinya itu ada lubang-lubang kecil yang disebut spirakel. Nah, spirakel ini untuk saluran trakea ya, saluran pernapasan masuk ke dalam tubuh serangga. Ya, Masya Allah, ini istilah-istilahnya agak rumit ya. Trakea, spirakel, trakeol. Nah, itu dipahami lagi nanti di dalam buku. Yang saya hanya menggambarkan saja. Intinya, hewan-hewan yang kita sebutkan tadi seperti ikan bernapas dengan apa? Insang. Kemudian cacing bernapas dengan apa? Kulitnya. Kemudian serangga bernapas dengan trakea. Nah, trakea ini saluran pernapasan berbentuk cabang. Di manusia juga ada tadi. Itu adanya di bagian tenggorokan tadi kan, trakea. Nah, kemudian mamalia bernapas dengan apa? Mamalia sama dengan manusia. Ya itulah teman-teman pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan walaupun yang sedikit ini memberikan gambaran kepada kita ya terkait dengan pembelajaran pernapasan atau sistem pernapasan di manusia maupun hewan. Syukran lakum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.